Demokrat Jaya. Demokrat Jaya. 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 Pak Yopi Bupati. Reses persidangan I tahun 2023 Yofi Prabowo Dapil 1 Purworejo, Kaligesing di Desa Kaligono. Kegiatan reses atau masa istirahat anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil 1 Yofi Prabowo SH di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo dihadiri sekitar 70 warga desa setempat. Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023. Reses adalah masa peristirahatan anggota DPRD untuk turun ke masyarakat dengan harapan bisa menyerap aspirasi masyarakat, di mana keluhan dari masyarakat bisa diutarakan kepada kami, ungkap Yofi Prabowo. Antusias masyarakat Desa Kaligono sangat baik. Ketua Kelompok Tani juga menanyakan program bantuan kambing untuk budidaya dan juga program PIP yang digagas oleh Bramantio Suwondo anggota DPR RI. Yofi Prabowo berharap masyarakat Desa Kaligono bisa guyup rukun, bisa bekerja sama dan memajukan bersama Desa Kaligono. Tuhadi Andi Mulyono yang mendampingi Yofi Prabowo dalam acara ini diharap bisa belajar bagaimana reses ini, karena Tuhadi Andi Mulyono kedepannya akan mencalonkan menjadi calon legislatif Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah acara bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Pak Yofi Prabowo, karena dalam kesempatan reses di Desa Kaligono, bisa belajar banyak di lapangan, terang Tuhadi Andi Mulyono. Kegiatan seperti ini akan sangat membantu masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Agus, salah satu warga, menyampaikan, kegiatan ini sangat berguna bagi kami, di mana anggota DPRD Kabupaten Purworejo sudi hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat, luar biasa. Sedangkan Triyanto mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Yofi Prabowo beserta Pak Tuhadi Andi Mulyono, dan semoga aspirasi kami untuk pengadaan kambing untuk kelompok tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billah alil azim, amma ba'du. Kunjul mirsanipun para pepunden, para sesepuh bini sepuh ingkang satu kinabekten. Kunjul mirsanipun Bapak Yofi Prabowo SH minangka Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo ingkang kinurmatan. Kunjul kersanipun Bapak Tuhadi Andi Mulyono ingkang satu kinurmatan. Kunjul kersanipun Bapak Ketua RW Dusun Sumbersari panjenenganipun Bapak Sarmoko ingkang tansah kula hormati. Kunjul kersanipun para anggota tim wonten ing tlatah Kaligesing ingkang tansah kula hormati. Sumrambahipun dumateng para rawuh sepuh mewahanen kakung putri ingkang tansah satuhuru kawula dhereki. Saderengipun kawula matur semoga tansah kawedharaken
ngaturaken sembah puja puji syukur wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng pinten-pinten kanikmatan karomatan dumateng kula panjenengan sedaya katitik ing kalodhangan siang wonten punika kula panjenengan saged kempal manunggal wonten dalem pawian mriki kanthi benaran wijeng boten wonten alangan lan rubito satunggal punapa-punapa. Pramila kasaturan kita semoga boten supaya tansah kita ikrolaken kanthi kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mugi kunjur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaat saha berkahipun wiwit wonten alam donya punika langkung-langkung benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para lenggah ingkang tansah kawula hormati, nuwun punten dalem sewu kepareng kawula ing mriki gampil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben eco sekeco wawan pangandikan inggih awit kawula puniki saking kadang panitia kinen mratisisaken minangka panapa adicara mratisisaken oleh rancaing Bapak Adicara reses persidangan setunggal tahun 2023 panjenenganipun Bapak Yofi Prabowo SH. Pramila saking punika mriki saderengipun adicara kelampahan badhe kawula waosaken menggah urut rencaning Bapak Adicara ingkang badhe kalampah ing sak mangke. Wonten adicara ingkang pisan inggih pambuka adicara ingkang kalih nuwun inggih atur selamat datang. Adicara ingkang ketiga sambutan adicara ingkang sekawan lain-lain adicara ingkang kagasal nuwun inggih panutup. Para lenggah ingkang satunggal wicaksana ingkang wekdal sampun tawis sonten pramila adicara semoga kita buka sesarengan kanthi waosan basmalah semoga kawula mudhakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun mugi adicara ing sonten punika saged lumampah kanthi lancar boten wonten alangan lan rubito setunggal punapa-punapa. Menawi adicara ingkang kula kalih nuwun atur selamat datang kawula sunaken saking panjenenganipun Bapak RW utawi Bapak Sarwoko wekdal telah sasana kawula aturaken sak cekapipun semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kunjung sanipun para sepuh para bini sepuh ingkang satu kinabekten ingkang tansah kawula hormati. Kunjung sanipun para pangemban pangemading praja miwah sadaya negari soho para purna karya labet praja ingkang manghambat muring dharma sedaya ingkang tansah kawula hormati saha kawula bekteni. Kunjuk panjenengan Bapak Yofi Prabowo SH Wakil Anggota Dewan DPRD Kabupaten Purworejo ingkang tansah kawula hormati saha kawula mulyakaken rawuhipun. Kunjung sanipun Bapak Tohadi Andi Mulyono saha jajaran tim suksesipun ingkang tansah kawula hormati saha kawula bekteni. Sampun dumateng saking para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang tansah kawula hormati ugi. Kepareng langkung monggo tansah kawula dherekaken manungsa raos puji lan puji syukur dumateng Sang Dalem Allah Subhanahu wa taala. Injih awit sifaring rahmat nikmat saha hidayahipun saengga wonten kesempatan siang sonten kita saged berwajah makempal nyawiji wonten serambi aspirasi mriki
sedaya pinanggih rahayu wilujeng dinten pambenggan pepito satunggal menapa-menapa prangga monggo ras kasupuran menika kita ikraraken sesarengan kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam moga tansah kita sanjungaken dumateng panutan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi saking para rawuh tansah kula tansah kagolongaken umatipun kanthi pangajeng-ajeng saged pikantuk barokah syafaatipun wiwit wonten ing alam dunya langkung benjang syafaat pitulunganipun wonten ing yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saking winginah ingkang sinuprih kakurmatan kepareng kawula mengraos kamardikanipun saking para rawuh para lenggah nyuwun menapa dados pamundhutipun kadang pamiwara ingkang kesepisan estu kawula mewakili saking serambi aspirasi lan ugi warga masyarakat Sumbersari ngandhani diatur pambagi wilujeng sepurawuh awit sareng para bapak ibu langkung agung dumateng Bapak Yofi Prabowo saha Bapak Andi Mulyono. Mugi-mugi pepanggihan siang sonten menika tansah kagolongaken amal silaturahmi ingkang pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun Allah ngaturaken sedaya kalepatanipun tentunipun sakrawuhipun para bapak, para ibu, para lenggasanipun Allah mugi saged nyediaken papan palenggan ingkang satraju dhateng kalanganipun saking para rawuh samukawis fasilitas sanesipun ingkang kangge memfasilitasi kepanggihan siang sonten menika boten saged ndadosaken sukara wa penggalih saestu saking rumah aspirasi menggahipun warga masyarakat Sumbersari tansah nyuwun agung pamunten dumateng saking para rawuh para lenggah sedayanipun. Ingkang salajengipun kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki saperlu nderek reses persidangan 1 tahun anggota Dewan DPRD Kabupaten Purworejo ingkang samangke badhe dipun kasta sakenipun Bapak Yofi Prabowo SH pramila sumangga sugeng pinarak lenggah kanthi martu martikon penggalih ngantos dumugi sak paripurnanipun adicara siang sonten menika. Kados namung mekaten semanten ingkang saged kawula aturaken tentu wiwit purwa madya wasana kula matur kathah donga tungkap pingatur ingkang kirang wijang ing tinampi dumateng penggalipun saking para rawuh saestu kawula tansah nggona budidaya manungsa ingkang kirang sampurna estu kanthi raos andhap asori manah tansah nyuwun agung pamunten dumateng saking para rawuh para lenggah sedayanipun. Wekdal kula konturaken dumateng kadang panggung jenengan dicara minangka puputing atur saking kawula. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Sarwoko kita aturaken gunging matur nuwun. Dengan adicara salajengipun nuwun inggih sambutan ingkang kasepisan nuwun kawula sunaken saking panjenenganipun Bapak Duhadi Adi Mulyono dumateng panjenenganipun Bapak Andi kawula aturaken sak patahipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Yofi Prabowo selaku Ketua DPC Demokrat sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT di lingkungan Desa Kaligono. Yang kami hormati Bapak, Ibu, hadirin semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Maka dari itu rasa syukur ini malah kita ikrarkan dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan selalu kita nantikan syafaatnya dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama, kehadiran panjenengan di tengah mungkin kesibukan panjenengan di jam-jam segini, panjenengan sudah meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi dengan kami, dengan Pak Yopi. Moga-moga apa yang menjadi kenyataan baik panjenengan hadir di sini menjadi ladang amal buat panjenengan dan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Yang kedua kami sampaikan kepada Pak Orwi dan Supersari kalian Pak RT, Pak Dodi yang sudah menyiapkan tempat sehingga kami bisa nyaman dengan tempat yang di sini, di suasana pegunungan, kita bisa bersilaturahmi dengan kami. Semoga juga apa yang sudah diberikan saat ini juga menjadi ladang amal buat bapak-bapak serta masyarakat di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara hari ini reses nanti sama Mas Yopi, sama saya nurut Mas Yopi ini ya. Jadi saya selaku kader Demokrat ingin ya, mungkin di sini sebagian sudah ada yang kenal saya, tapi banyak yang belum kayak ini. Beberapa sudah, rata-rata belum. Mungkin pangapunten saya perkenalan dulu nih. Tidak bagus kalau saya sudah banyak menyampaikan tapi ketemunya belum kenal. Nama saya tadi sudah sebut, nama saya Bung Hadi Andiboyo. Ini Bu foto-foto nggih, nek foto kalih asline ngapunten benten apa boten niku kula nderek nempel ten mriki. Mugi-mugi panjenengan boten napa nggih boten sopan kali kula. Itu foto saya. Rumah saya berenggelan, tepatnya ya di belakang toko judu yang besar itu. Jadi di belakang saya, monggo Bapak Ibu ke Purworejo, Pinarah, ke tempat kami itu di sana kami. Terus istri alhamdulillah 1, anak 2. Niku saya. Terus pekerjaan saya swasta Ibu, ya alhamdulillah, artinya yang penting dapat rezeki yang barokah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya hari ini rasanya gimana ya, semangat dan terharu karena bapak-bapak hadir di sini itu saya lihat ada yang di ujung sana hadir juga jauh ini, seperti dari kota saya juga menyempatkan hadir. Terima kasih ini Pak Pemiran dari Meranti, Ketua RW, sama Pak Mono juga dari Meranti Pak hadir di sini untuk yang memang terima kasih atas partisipasi panjenengan dan mantap Pak, semangat ya Pak. Terima kasih ini Bapak dari Purworejo juga ikut berpartisipasi di kami. Artinya semoga apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa kita mendapatkan berkah dan kenyamanan bersama. Dukungan dari panjenengan memang sangat kami butuhkan untuk saat ini. Benar ada hadir di sini itu support mental kami. Untuk yang paling besar mungkin yang paling jauh Budi. Dari mana nih? Budi? Ngadirjo, panjenengan Pak. Terima kasih Ngadirjo ujung lor sana.
yang sekitar sini, misalnya dari mana ya, Ngaran nih, Ngaran ada Ngaran nonton Pak, terima kasih Ngaran. Ini sekalian nih, saya tak kemarin yang beberapa warga sini saya memang belum hafal, yang terutama untuk tim-tim yang akan bisa bantu kami. Saya terima kasih dengan kesoal di sini, langsung bisa nanti bertemu dengan beliau juga Pak Yopi yang punya Demokrat di Purworejo. Selebihnya saya hanya bisa menyampaikan bahwa kenapa panjenengan memantapkan diri ingin bantu saya itu nanti saya juga ingin tahu. Artinya dari saya sekarang saya bercerita kenapa saya harus Demokrat. Kenapa saya harus Demokrat untuk ikut di dalam proses pemilihan anggota legislatif di tahun 2024. Mungkin insya Allah kalau tidak berderek gitu Pak. Jadi mungkin kita doa restu panjenengan serta mungkin di kampanye, tapi mungkin wartawan mungkin tidak disenangi dukungan itu dari panjenengan. Jadi moga kita bekerja keras berupaya. Kenapa harus Demokrat? Karena Demokrat mempunyai suatu gagasan memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Artinya apa? Bahwa apa yang akan kami tawarkan adalah sebuah perubahan untuk menuju kebaikan. Kenapa? Ya kami ingin bahwa ketika saya sudah diamanai panjenengan, saya harus bisa melakukan perubahan untuk menuju perbaikan. Untuk saat ini saya hanya bisa ngomong, artinya hanya bisa menyampaikan gagasan saya itu. Selebihnya untuk realisasi ataupun kenyataannya panjenengan akan lihat ketika kami di 5 tahun mendatang saya bisa dipercaya panjenengan untuk duduk di legislatif. Kami akan berjuang untuk memperjuangkan perubahan di masyarakat, khususnya di Kaligesing dan Purworejo. Apa yang akan kami tawarkan tinggal tergantung masing-masing wilayah. Jadi kami silahkan kami dinilai ketika sudah berjalan sekitar 5 tahun gitu. Jadi kalau saat ini kami hanya bisa menawarkan, monggo panjenengan percaya ke kami untuk bisa menitipkan suara panjenengan di Demokrat. Monggo berarti panjenengan ingin perubahan dan perbaikan. Mantapkan panjenengan untuk mempercayakan kami. Saya juga akan berusaha amanah untuk menjaga apa yang menjadi titipan panjenengan. Tidak ringan dulu Pak, karena saya harus betul-betul insya Allah amanah. Saya di istilahnya yang menilai bukan panjenengan juga. Kalau saya sudah berikhtiar untuk menjaga amanah panjenengan itu sebenarnya tidak ringan. Kalau saya tidak kelihatan ada yang menilai bahwa saya punya kita lihat oleh yang Maha Kuasa selalu mencatat. Jadi titipan amanah itu tidak hanya ditanyakan di dunia, nanti juga akan di akhirat. Makanya saya juga sebelum memutuskan untuk ikut menjadi calon anggota legislatif, saya sudah memikirkan dulu, karena ini juga bebannya bukan karena sekedar jabatan ataupun ya kepentingan pribadi, tapi ini untuk juga nanti sampainya adalah di akhirat. Ini berat memang tantangannya, di samping saya juga harus selalu bisa amanah. Pak pembawa acara, berapa menit untuk saya? Terserah Mas Yudi dulu saja. Jadi ini menurut saya agak dikit karena ini berkaitan dengan banyak tim kami di sini. Saya harus betul-betul meyakinkan bahwa panjenengan semoga tidak salah untuk menitipkan amanah ke kami. Jadi amanah ke panjenengan untuk saya di Demokrat, semoga saya tidak mengecewakan panjenengan. Mantapkan di panjenengan untuk mendukung kami, terutama untuk yang bapak yang memang sudah lama untuk berjuang di politik ini. Jenengan saatnya menentukan besok di 2024 panjenengan betul-betul harus lebih pintar, lebih selektif dalam menentukan pilihan. Jenengan jangan hanya berpartisipasi, artinya aku tak nyobos ulang wong ora pengaruh. Itu sebenarnya pemikiran itu sekarang sudah harus disingkirkan, karena secara perubahan
itu adalah memang pilihan untuk memilih betul-betul wakil panjenengan yang akan duduk untuk DPRD, ya betul-betul DPRD, pilihlah yang memang bisa menjaga amanah panjenengan. Untuk DPR RI juga dengan harus juga bisa menentukan yang betul-betul tepat. Langkah-langkah apa Demokrat untuk saat ini untuk bisa istilahnya real, kenyataan ataupun kerja nyata dari teman-teman yang sudah duduk di dewan, apa itu juga menjadi pertimbangan kami. Saya ingin melanjutkan perjuangan beliau-beliau yang sudah di Demokrat. Kan partai banyak ya Pak, partai ada A, B, C, D, kenapa saya harus Demokrat, itu kan juga menjadi nanti juga semoga menjadi sama dengan panjenengan yang akhirnya juga menentukan pilihan ke kami. Saya anggap ini yang di sini adalah memang akan mendukung kami. Setuju ya? Setuju betul? Masih ada yang ragu-ragu? Tidak ya? Jadi harapan kami gitu. Jadi mungkin pilihan ini suatu pilihan yang insya Allah panjenengan dengan bismillah mendukung kami. Jadi Demokrat kerja nyata yang Demokrat sekarang yang memang kami sudah bisa menyalurkan di luar aspirasi dari Mas Yopi, tapi kami yang sudah bantu adalah untuk semacam penyaluran program Indonesia Pintar. Di beberapa daerah kami juga sudah mencoba apa tahu program Indonesia Pintar itu sebuah beasiswa yang untuk istilahnya untuk anak-anak sekolah. Sedikit saya sampaikan di sini karena itu memang ternyata Bapak Ibu untuk kebutuhan anak sekolah sekarang semakin mahal, makanya Demokrat melalui Mas Bramantio DPR RI yang di sini dari Dapil 6 Purworejo di Jawa Tengah, khususnya untuk Purworejo itu memperjuangkan kebutuhan anak-anak, khususnya penyaluran program Indonesia Pintar dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Semuanya dapat beasiswa melalui penyaluran dari aspirasi Mas Bram. Kemarin periode ini sudah mulai jalan, beberapa wilayah sudah kami dapat, mungkin Mas Kalimi sudah nih, Mas Kalimi ada, dari Sleman juga ada beberapa, Meranti, malah Meranti saya dominan banyak, nanti beberapa wilayah monggo ada putra-putrinya yang bisa diajukan lewat Demokrat. Itu bukti kami bahwa kami memang berjuang untuk panjenengan sedaya. Nanti di luar program-program yang lain yang jelas kami menawarkan program-program yang pro masyarakat untuk kebutuhan masyarakat. Apa nanti yang programnya nanti lebih detail Mas Yopi yang sudah duduk di dewan, saya hanya saat ini hanya berusaha apa yang menjadi idealis kami untuk juga memperjuangkan kebutuhan panjenengan sedaya. Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin Mas kali ini ada yang saya minta satu orang yang paling muda sih dari tim jenengan. Mas, sini Mas, sekedar. Saya tak pengen menang. Kenapa saya manggil yang muda? Ini muda ini adalah kalau di kami muda adalah kekuatan. Jadi orang muda ini harus berani menentukan pilihan. Namanya siapa Mas? Irawan Abdillah. Umur 19 tahun. 19 tahun Mas. 12 tahun itu berarti sudah lulus sekolah ya? Udah nih. Oh. Rumahnya mana Mas? Ngaran. Ngaran. Oke. Ngaran ya. Jadi kan sama Pak Hal ini saudara apa teman? Teman tonggo. Oke. Saya cuma ingin kenal aja. Artinya gini, panjenengan sudah ikut Mas Timo Mahal ini, sudah paham betul nih kenapa harus ikut kami. Apa alasan panjenengan? Saya bisa mengerti kenapa harus bantu Pak Hal ini. Alasan Artinya jenengan bantu Pak Hal ini kemarin dikasih tahu apa Pak Hal ini? sering dikasih tahu. Oh iya. Bingung gitu. Oke. Saya pilih yang paling muda. Oke. Mas, namanya Mas Intan gitu. Tadi Irawan gitu. Oke. Lenggah gitu. Oke. Tokoh muda yang akan berjuang untuk Demokrat. Sekarang saya muda, sekarang paling sepuh, sinten paling sepuh.
utang di tim sini. Pak Rohmat pinter nggih yuswane panjenengan mriki Pak. Mriki Pak. Mriki Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohmat nggih. Pak Rohmat niki tokoh lama. Ini juga saya juga heran. Kenapa juga merapat ke kita? Kenging lho Pak. Kula pun apal iki pun kepang berarti benar Pak Rohmat, tapi panjenengan mungkin bisa memotivasi panjenengan. Kenapa Pak Rohmat? Ya, untuk saya memasang program-program rencana untuk perjalanan ke depan bisa membantu masyarakat. Terima kasih Pak Rohmat. Ngaran sampai sini kan juga lumayan jauh. Beliau sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Pak Rohmat. Selamat bergabung dengan kami. Dari ibu-ibu Bu yang pakai jilbab biru, monggo. Kalau tak kenalan karena biru Demokrat. Dia Pak Yofi biru Demokrat Pak Yofi. Nek lihat jilbab biru kita ketawa, monggo Bu. Mriki Bu. Monggo sekedar Bu, boleh apa daripada mungkin ngantuk iki kok kadose. Tepangan dulu. Ibu namanya sinten? Ami. Daleme ibu. Jelok. Jelok niku pun Mas Karimi. Oh ngadap nggih. Kedungupang nggih. Oh alhamdulillah jenengan. Oke. Jenengan tim Mas Karimi nggih. Alhamdulillah. Jenengan bisa menyampaikan kenapa harus bantu Bang Ali ini? Foto banyak ini foto itu wartawan. Pasti artinya bagi Pak Hal ini menyampaikannya mungkin belum cuma suruh dukung itu bantu gitu oke. Tapi mantap mboten goyang-goyang nek mboten kula paringi napa-napa mboten napa. Mungkin Mas kali ini dijanjeni napa kula malah kerepotan ngejar mboten nggih. Oke. Terima kasih. Selamat Ibu, semangat. Bapak Ibu, saat ini karena ini mau gunung-gunung kota nggih, patut kira. Monggo. Saya kata Pak memotivasi nggih. Niki saking Meranti Pak. Meranti niku nggih penawi sampun sami kenal nggih Meranti niku kutha sing sebelah Kilen Purworejo. Menika sampai sini sampai sini luar biasa. Ada hal-hal yang mungkin disampaikan dari kepangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Andi ingkang sampun paring wedal dumateng kawula. Ingkang wosipun kados pundi Pak Andi? Nggih, panjenengan niku dugi Meranti sampai niki Kaligono ya Pak. Memang ada acara untuk resesnya Pak Yopi. Jenengan kersa rawuh niki dengan kesibukan panjenengan masih meluangkan waktu untuk menawi wonten napa nggih wonten motivasi napa kok pancen begitu semangatnya bisa sampai sini saya malah niki bobo sama kula niki. Oh nggih. Matur nuwun menapa ingkang dipun kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Andi. Mugi-mugi ing samangke kula saged jawab nggih. Mbok bilih wonten kirangipun nggih nyuwun pangapunten. Amargi kita menungso anane mung bener karo salah. Ya mudah-mudahan saya berusaha yang benar. Begitu Pak Andi. Nah, wontenipun kula sowan wonten ing dusun. Oh, kecamatan nggih, Kecamatan Kaligesing, dusunipun dusun Kaligono nggih, Pak. Oh, Sumbersari nggih. Nyuwun sewu sedherepipun nggih, rumiyin kula sering lewat mriki. Estu.
Nanging panggenanipun proses wonten ing siang menika kula nggih boten mangertos menawi panggenanipun wonten mriki papan. Namun pokoke bablas terus pinggir dalan ora ketemu. Nah, alhamdulillah no sampun dumugi mriki. Rumiyin napa nggih 3 tahun Pak. Lewat mriki ora ngerti awan, ora ngerti gemi, ora ngerti udan, ora ngerti panas. Kalau semanten pas kula nggih nderek studi mawon Jogja. Lah menika wontenipun kala wawuhipun aturaken Pak Andi, estu Pak Andi kula wangaken medal Andi semangat nderek reses menika panjenenganipun Bapak Yofi Prabowo sarjana hukum. Mugi-mugi menapa ingkang dipun aturaken Mas Andi pawi mangke kalian Pak Yofi sumangga mangke dipun midhangetaken. Estunipun boten menapa nggih? Boten kula jujur kemawon. Kula sampun pensiun Pak. Rumiyin kula berat. Tapi saniki kula sakeluarga lawuh kula tetep dukung Mas Andi kalian Pak Yofi. Menawa Demokrat, Demokrat jaya, Demokrat jaya, Demokrat jaya, jaya alhamdulillah alamin. Mila saestunipun nggih wonten kegiatan Bapak Ibu, boten yurlah wong wis pensiune paling juga karo jago omah guru boten kula kesibukanipun nggih sami kaliyan panjenengan. Nggih menapa wonten acara napa sami. Nanging amargi kula sampun menapa kula ingkang kala aturaken apapun alasannya saya harus ikut reses di Kaligono Kaligesing. Kaligesing wontenipun desa Sumbersari. Lah mugi-mugi kemawon menapa ingkang panjenengan mirengaken sami kalian kula Pak. Kula memperjuangkan panjenenganipun ingkang kala wawuh sebataken. Mboten namung alah sing penting lah ketok. Estunipun kula nggih sami kalian panjenengan tetap memperjuangkan. Kula Pak RW, satu RW tempat saya ada 5 RT Pak. Mboten 2 RT mboten wonten 5. Lah sedikit banyak mungkin kula tetep bantu monggo sareng-sareng mugi-mugi ing samangke menapa ingkang dados tujuanipun panjenengan mengke saged dipundhul. Saged tegul. Kok tujuanipun panjenengan? Lah mungkin menawi sampun milih Pak Yofi kaliyan Pak Andi mestinipun panjenenganipun mungkin kan nggadahi program-program gitu. Lah menapa ingkang dipun suwuni program panjenengan insyaallah mengke saged terwujud. Nggih, dados dinipun kula panci Demokrat pramila mboten ningali niku siang, mboten ningali niku panas Pak. Kula numpak motor sing kula dulu mriki niku tetep sowan panjenengan sedaya ingkang wosipun benderet nyengkuyung Pak Yofi kaliyan Pak Andi. Kados mangkaten Pak Andi singkat kemawon. Mungkin ndak kula malah kula doyan ngomong ngomong sak jam kuat Pak. Nggih, tenang niku. Kula doyan ngomong, tapi wong iki pun dibagi dalam sederek pramata bicara mengke Pak Andi semenen menit termasuk kalian kula lan ibu menika wae kang udun biru kalian Mas nika dadi mungkin ndak ngomong nggih kekaten medal ingkang dipun bicara mangkaten ingkang saged kawula aturaken bilih wonten kalepatanipun nyuwun pangapunten sepindhah malih ampun supi kalian Demokrat nggih Bapak Ibu nggih estu tenan apa tenan nah ning ngapusi dosa Andi dengan wirang jambak nggih. Pak Yofi nyuwun sewu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguran ini kudu cocok dadi caleg kok. Ninjak 5 tahun ke depan pagi derek sering Demokrat Pak Jagi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya memang
artinya memang betul-betul dengan kehadiran Bapak Ibu di sini memotivasi kami lebih untuk semangat, untuk lebih untuk berjuang bersama-sama. Kita pastikan bahwa tujuan kita bisa tercapai. Itu nggih. Amin amin sedaya mawon. Mungkin sebelum saya akhiri, saya punya hanya bisa saya sampaikan, atau Mas Kali ini mau kenal ke teman-teman ini dulu? Monggo, sekedar alimi. Monggo Pak Alimi disampaikan dulu, terus nanti dikenal ke teman ini. Masih ada waktu. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung kemawon Pak Andi, Pak Yudi. Dari kebanyakan kalau asma hal ini sampai disonggaran di atas wau yang dipunitikan kalian Pak Andi estimulus kalau sebenarnya dan aktif organisasi dan ngopo kalau langsung istilahnya derek minggu Pak Andi wonten yang Demokrat kerenten dari awal bahwa Ansor itu netral. Ketika kita bicara politik, minggu Ansor kita tanggalkan dan kita berjuang untuk organisasi. Wonten ini pun. Kayaknya kalau langsung bergerak wonten yang Demokrat atau Pak Andi kerenten ketika orang beliau satu frekuensi tentang program beliau itu lebih condong ke sosial masyarakat yang itu sefrekuensi atau seide kalian organisasi kami. Terus pengen apa kalau mantel menikah kerenten Pak Andi siap untuk mendukung program-program masyarakat yang lebih ke sosial kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Terus kalau ngajak menikah maturnuwun sadar ibu mungkin saya kalau maturnuwun sangat kalian sahabat-sahabat sedanten dari sedanten yang sama kerja hadir menikah wonten saking kedua jelok wonten saking hati mulia wonten saking ngarang Mas, sebut kita juga. Oke, saya pelak sendiri. Sinau saya mau nama perwakilan, betul saya terlalu standar dan ekonom saya kedua bukan cuma dan saya kedua cuma satu dua orang terima kasih kedua saya kelompok kedua sebut cuma terima kasih saya kelompok satu saking ngaran ya sampun saking jelo ada teman yang kali Hardi Mulyo ini kepentingan yang semata tiap pagi dan sana-sana sipun itu sonten lagi betul-betul terawus dan bukan hal intinya kawula ngajak kalian sahabat-sahabat kawula sedherek-sedherek kawula monggo sami sareng-sareng ngguyung amrih cita-cita kita memperjuangkan perubahan saha perbaikan. Iki sing kula setuju niku slogan ini perubahan dan perbaikan. Teman-teman kata sangatlah intinipun program-program masyarakat ingkang boten saged tersentuh kalian pemerintah desa Tegudes. Nah niki solusi kangge masyarakat nggih menika nggih salah satunggalipun caleg lan niku ke depan kita harapkan beliau bisa memperjuangkan balik memperjuangkan kepentingan masyarakat ingkang sekinten mungkin boten saged tercover dari pemerintah desa ngoten. Terus secara besar wonten niku ini pun dengan nopo kawula ngajak datang sedherek-sedherek kawula wonten ing organisasi kalian masyarakat umum menika dengan nopo kula ngajak wonten ing Demokrat khususipun Pak Andi Sopak Yogi berarti beliau ini
sefrekuensi kalian program-program saking organisasi dan basicipun organisasi menika sosial kemasyarakatan. Berarti lewat keluargaan ini ada kelepatan nyumbang apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Mas Halmi, juga tokoh muda dari kami. Banyak tokoh-tokoh muda yang memang semangat untuk merapat ke kami, juga tidak melupakan untuk tokoh-tokoh senior. Jadi semuanya bisa bahu membahu. Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira mungkin sudah beberapa hal sudah kami sampaikan dan kurang elok kalau nanti saya harus berbagi waktu dengan Mas Yopi. Jadi itu pesan saya dan harapan saya juga, serta gugus permohonan dari kami. Saya hanya minta panjenengan tetap kompak, tetap jaga persaudaraan dengan teman-teman satu perjuangan. Mohon doa restunya bagi kami, saya dan Pak Yopi, untuk diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengarungi proses politik ini sampai nanti di hari H di bulan Februari tanggal 14. Semoga apa yang kita perjuangkan bersama-sama bisa menjadi berkah untuk kita semua. Untuk sebelum mengakhiri, dan kita kompak tadi Pak, itu kita sudah pemanasan yel-yel, saya juga harus yel-yel karena memang bukti kekompakan dan semangat kita itu yel-yel. Jadi ya nanti kita yel-yel. Kalau saya sebutkan Demokrat, pertama jangan bilang Jaya, kedua Demokrat Jaya lagi, yang ketiga Demokrat Jaya. Itu tambah satu lagi, Pak Yopi Bupati, merame, berdiri semuanya, berdiri, ya. Mari kita beryel-yel bersama untuk menambah semangat dan kekompakan kita. Demokrat, Jaya. Mas Yopi. Terima kasih, banyak kata ataupun penyampaian dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ingkang pisan saking panjenenganipun Bapak Andi, mugi tansah kita saya saged menurut barokahipun. Dumateng panjenenganipun Bapak Andi kita aturaken agungi matur nuwun. Juga acara ingkang pokok sambutan ingkang kalih kawula aturaken dumateng Bapak Yopi Prabowo minangka wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo. Wadal kawula aturaken sakatipun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bu Hadi Andi selaku caleg dari Partai Demokrat Dapil 1 Kecamatan Bojokalising, selaku tuan rumah di Desa Kaligono, dan juga rawuh di sini ada Pak RW, Pak RT dari Dusun Sumbersari, dan juga rekan-rekan kami dari Projo, Pak Tukiran, Pak RW, ada 3 Pak RW yang bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian, warga Kecamatan Kaligesing yang selalu kami hormati dan selalu kami banggakan. Senantiasa marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan banyak nikmat dari Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semua yang rawuh di sini selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kehadiran saya di sini yaitu dalam rangka reses anggota DPRD Kabupaten Projo dari Dapil 1 Projo Kaligesing. Sudah tahu arti reses Bapak Ibu sekalian? Nopo arti reses? Dereng nggih.
Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa yang dimaksud dengan reses itu adalah masa peristirahatan anggota DPRD untuk turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dengan harapan supaya keluhan-keluhan dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Pojok Kaligesing nantinya bisa kami suarakan, bisa kami perjuangkan dalam rapat-rapat DPRD dengan pemerintah daerah. Supados pembangunan di wilayah Kaligesing ini bisa lebih baik dan bisa lebih maju lagi. Dan harapannya dengan adanya pembangunan dan program-program dari pemerintah daerah supaya masyarakat di sini bisa lebih baik dan bisa lebih sejahtera lagi. Dan juga saya bersama Mas Andi tentunya nanti akan berkonsultasi terkait beberapa yang sudah dilaksanakan oleh Mas Andi untuk legislatif di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa program perencanaan pembangunan daerah ini perlu kami sampaikan supaya panjenengan juga paham bahwa semua pembangunan yang ada di Kabupaten Projo itu harus melalui beberapa tahapan, mulai dari musrembang desa, nanti dari hasil musrembang desa itu nanti akan dibawa di musrembang kecamatan. Di situ ada musyawarah antar desa, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi usulan-usulan dari desa dibawa di kecamatan. Nanti di kecamatan diskusi lagi, dirapatkan lagi. Dan kalau di kecamatan sudah dilaksanakan, nanti musrembang tersebut naik lagi di musrembang kabupaten. Nah, setelah musrembang kabupaten nanti akan dipilah-pilah usulan-usulan yang menjadi skala prioritas yang harus didahulukan dulu, yang sifatnya mendesak dan sangat penting. Itu setelah dirangkum nantinya akan dimasukkan di RKPD. Tadi setelah hasil musrembang kabupaten diputuskan sudah final, nanti hasil musrembang kabupaten ini dinaungkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, namanya pun RKPD, Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau sudah RKPD itu sekitar bulan Mei. Nah, hasil RKPD ini nanti dilaksanakan di tahun berikutnya. Tapi kalau kemarin Januari sudah mulai musrembang desa, nanti di awal Februari biasanya musrembang kecamatan. Terus nanti sekitar 2 minggu akan dilaksanakan musrembang kabupaten, dan sekitar bulan Mei akan ditetapkan menjadi rencana kerja pemerintah daerah. Jadi semua usulan, semua kegiatan dari masyarakat itu ditampung, dirangkum semua. Dan di situ disesuaikan dengan keuangan Pemda kita. Jadi duit Pemda piro, terus usulannya berapa, program-programnya apa saja. Nah, nanti di situ ditulis, misalkan pembangunan jalan dari Kaligono menuju Menorjo butuh anggaran berapa. Nah, nanti dijumlah semua Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang ada beberapa usulan yang dalam pelaksanaannya uangnya belum ada, jadi masuk daftar tunggu. Mungkin kalau perencanaan tahun ini banyak kegiatan-kegiatannya, misalkan jumlahnya 2 triliun padahal Pemda cuma punya uang sekitar 1,5 triliun. Nah, nanti sisanya itu akan dimasukkan lagi di program tahun berikutnya, jadi secara bertahap. Karena Bapak Ibu sekalian, bahwa wilayah Projo ini sangat luas, ada sekitar 1033 km. Jadi jalannya ini sangat panjang dan sangat luas sekali. Jadi kalau APBD kita Projo untuk membuat jalan kabupaten itu tidak cukup 2 triliun per tahunnya. Jadi makanya pembuatan jalan itu juga bertahap. Kadang jalan sini tahun 2022 dibangun, nanti bisa dibangun lagi setelah 5 tahun.
karena banyak wilayah-wilayah yang sudah membutuhkan dulu, dan itu akan digulirkan di tahun berikutnya. Nah, mungkin kadang masyarakat kita sering merasa iri dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kalau Jogja itu jalan setiap tahun dibikin terus, diaspal terus. Itu kenapa? Karena anggarannya DIY itu anggaran khusus, Bapak Ibu sekalian. Wilayahnya kecil, uangnya banyak. Karena di Jogja itu satu provinsi cuma 5 kabupaten. Tapi kalau di Jawa Tengah, satu provinsi ada 35 kabupaten. Makanya rotinya dibagi-bagi kecil-kecil, ya kan? Nah, kalau DIY rotinya meh podo dibagi cuma 5 kabupaten, otomatis biayanya lebih besar lagi di sana. Dan kita sering lewat dan jika sampai di daerah-daerah pelosok pegunungan, di daerah Wonosari itu berarti jalan yang jarang dilewati manusia. Itu yuk halus banget di sana. Karena tuah-tuah anggaran, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau di Projo kan pasti bergantian. Ada jalan yang rusak, nanti berapa tahun baru bisa dilaksanakan lagi. Sebab kalau kita hanya membangun jalan, uang kita habis. Nanti Pemdanya nggak ada yang gaji, karena anggaran kita terbatas dan pendapatan asli daerah Kabupaten Projo itu masih kecil, kisaran sekitar 300 miliar. Padahal kebutuhan untuk membangun, untuk menggaji pegawai di Projo itu kita per tahunnya butuh anggaran 2,5 triliun, itu. Padahal pendapatan daerah kita hanya sekitar 300 miliar, berarti kan kurangnya banyak sekali. Ya, jadi kekurangannya itu ditutup dari bantuan dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi. Terus anggaran bantuan dari pemerintah pusat itu ya dari hasil panjenengan membayar pajak. Jadi masyarakat yang membayar pajak ini ditampung di pusat dan nantinya dibagi juga kepada kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia. Harapan kita mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kondisi keuangan saat ini, mudah-mudahan ekonomi negara kita bisa lebih cepat pemulihannya. Karena memang semenjak COVID kemarin banyak kondisi ekonomi masyarakat sangat terpengaruh dan mendapat sisi yang kurang baik, dan banyak masyarakat yang tidak bisa meraih ekonomi yang maksimal. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024-2025 mulai stabil ekonomi kita dan masyarakat bisa akan semakin sejahtera. Bapak sekalian, tentunya tadi Mas Andi juga sudah menyebutkan terkait bantuan PIP, bantuan program Indonesia Pintar. Sudah sampai di kantor dereng? Nanti kalau misalkan ada yang akan mengusulkan, saya ada sedikit proposal nanti bisa kami berikan formulirnya bagi keluarga panjenengan yang hadir di sini, bagi putra putrinya atau saudaranya yang memerlukan bantuan. Yang penting siswa-siswi tersebut sekolah di sekolah umum, bukan sekolah dalam naungan Kementerian Agama. Jadi SDMI, Ma'arif, MAN itu tidak bisa diusulkan karena itu dalam bawahan dari Kementerian Agama. Yang bisa diusulkan sekolahan yang dalam naungan Dinas Pendidikan Nasional seperti SD Muhammadiyah itu bisa diusulkan. Mudah-mudahan bantuan PIP ini bisa membantu siswa-siswi yang ada di Kecamatan Kaligesing. Jadi bantuan untuk anak sekolah SD itu bila mana sudah diusulkan dan sudah mendapatkan SK itu dapat bantuan 450.000, Bapak sekalian. Terus yang anak-anak SMP itu dapat bantuan 750.000. Dan yang SMA atau SMK itu mendapatkan bantuan 1 juta rupiah. Ya lumayan bisa buat beli alat-alat tulis, bisa buat beli tas, sepatu, mudah-mudahan walaupun kecil bisa bermanfaat untuk putra-putri panjenengan semua. Bapak sekalian, tentunya kami mengajak Mas Andi dalam kesempatan ini bahwa nanti di bulan Februari tanggal 14 itu akan dilaksanakan pemilu legislatif.
Jadi pas hari Valentine supaya calegnya tidak pada kerengan, makanya dijatuhkan di hari kasih sayang, hari Rabu tanggal 14 Februari. Harapan kami Bapak Ibu siap dukung Mas Andi, siap dukung Mas Andi, dan insya Allah nanti Mas Andi akan bekerja keras, akan sering turun ke masyarakat untuk menyapa masyarakat, untuk memperkenalkan diri supaya masyarakat paham terkait calegnya. Karena jangan sampai ada slogan memilih caleg dalam karung. Jadi masyarakat nggak tahu figur calegnya seperti apa yang akan dipilih. Dan kami tahu betul bahwa Mas Andi ini giat keliling terus Bapak Ibu sekalian, door to door ke rumah, minta doa restu, silaturahmi ke masyarakat. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan baik beliau bisa dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus begini Bapak Ibu sekalian, kenapa Mas Andi maju? Karena saya kan dari mulai 2004 itu saya sudah nyalek Bapak Ibu sekalian. Terus saya menjadi anggota DPRD sudah berjalan 4 periode. Kalau saya maju lagi nanti tidak saya menang terus. Makanya gantian Mas Andi biar maju, dan saya tak mandito regenerasi. Saya tak mandito nanti biar teman-teman baru ini yang berikhtiar, dan mudah-mudahan nanti Mas Andi pun kalau bisa menjadi anggota DPRD bisa amanah, bisa bekerja untuk masyarakat, bisa memperjuangkan apa yang diharapkan dan aspirasi masyarakat di Kaligesing. Nyuwun Tuhanipun Bapak Ibu sekalian, dan kita bareng-bareng punya semangat kebersamaan, punya semangat berjuang keras. Ini kan tinggal 1 tahun, 1 tahun lagi sudah coblosan. Makanya saya juga selalu pesan dengan Mas Andi, waktu ini dimanfaatkan betul, karena 1 tahun ini tidak panjang. Kalau kita sering ke masyarakat terasa cepat sekali waktu ini. Supaya betul-betul Mas Andi bisa memilih tim-tim yang jujur, tim-tim yang punya komitmen dan bertanggung jawab untuk memenangkan Mas Andi. Jadi kuncinya itu silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Yang membawa itu punya rekam jejak, punya track record yang baik, dan mereka akan gigih berjuang silaturahmi kepada masyarakat. Karena pasti masyarakat nanti akan lebih percaya dan yakin terhadap caleg yang akan dipilihnya bila mana masyarakat juga mengenal track record, mengenal karakter dari caleg tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kenikmatan, dilapangkan rezekinya, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, dan nanti bila mana ada hal-hal, ada aspirasi yang akan disampaikan oleh panjenengan, silahkan nanti disampaikan supaya saya tahu, supaya saya paham, dan hasil usulan-usulan panjenengan yang nantinya akan kami perjuangkan di rapat-rapat DPRD dengan pemerintah daerah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Yopi Prabowo, kita aturaken agung matur nuwun. Adicara salajengipun inggih lain-lain kawula aturaken dumateng Pak Dodi, kawula aturaken monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yopi Prabowo, yang terhormat Bapak Andi, yang terhormat Bapak RW, Bapak RT, dan Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya di sini mewakili tuan rumah di Dusun Sumbersari, mewakili tim dari Pak Andi. Itu saya mau bercerita sedikit untuk Pak Yopi. Di sini kami sebagai tim membawai beberapa korab yang hadir. Alhamdulillah ada 21 korab di Kaligesing. Jadi di Kecamatan Kaligesing ada 21 desa, ini mewakili 21 korab. Insya Allah sudah hadir semua. Betul Pak Kalimi?
ada tim-tim yang dari mana saja sudah hadir semuanya untuk mendukung Pak Andi dan nanti mendukung Pak Yopi, seperti itu. Kalau untuk aspirasi nanti monggo saya aturkan ke panjenengan semua, mau menyampaikan aspirasi apa di dalam hal ini, mumpung ada Pak Yopi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, nanti bisa dirapatkan di kabupaten, seperti itu. Untuk mewakili yang pertama, untuk aspirasi monggo yang mau mengusulkan apa untuk masyarakat dan warganya. Monggo Pak RT mewakili yang pertama dari Sumbersari, Kaligono. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun Bapak Yopi Prabowo SH minangka anggota DPRD Kabupaten Purworejo ingkang tansah kawula hormati, dumateng panjenenganipun Bapak Tuhadi Andi Mulyono ingkang tansah kawula hormati, dumateng para rawuh samudayanipun Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati ugi. Saderengipun kula matur sumangga tansah kawula dherekaken mujukaken raos puja telah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Taala ingkang sampun kepareng maringaken pinten-pinten rahmatan hidayahipun dumateng panjenengan sedaya telasan kawula saengga wekdal siang sonten menika saged kempal manunggal wonten ing mriki papan kanthi pinaringan wilujeng boten wonten ruhida satunggal punapa. Pramila raos syukur kita dumateng Allah Taala sumangga kita lairaken kanthi kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ala salamipun Allah kita terkunjur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah ajeng-ajeng sabanget saha barakahipun wonten ing donya menika lan langkung pinjang wonten ing yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenenganipun Bapak Yopi Prabowo SH, kula minangka ketua RT wonten ing kelompok RT 3 Sumbersari menika nggadhahi panjenengan minangka wakil saking kelompok RT 3 menika kelompok RT 3 menika nggadhahi kelompok tani. Menika mbok bilih saged ngawal nyuwun dumateng Bapak Yopi menika saking kelompok badhe nyuwun mendo. Menika ingkang sepisan ingkang kaping kalih menika bab masalah PIP menika satunggaling warga menika enten datanipun tapi dugi sepriki niku dereng medal. Menika kendalane pripun ngoten lho. Sampun datane niku pun wonten tapi ngen liyane sanese niku pun sami medal tapi salah satunggaling warga menika enten sing dereng medal. Ngoten kemawon rumiyin ingkang saged kula aturaken dumateng Bapak Yopi saking kawula kula pungkasi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak RT Sumbersari RT 3 tadi menyampaikan dua hal yang disampaikan terkait dengan aspirasinya. Yang pertama terkait usulan bantuan ternak kambing dari kelompok tani. Itu dari kelompok taninya sudah masuk data simultan dari Mas, terdaftar di Dinas Pertanian sampun sampun. Dan dulu pernah mengajukan terus bantuan hibah yang menjadi program pemerintah itu bisa diusulkan oleh masyarakat tapi tidak bisa
berurutan, dalam artian kalau tahun kemarin sudah dapat, itu tahun berikutnya tidak bisa diusulkan, tapi harus digulirkan kepada kelompok yang lain. Jadi selama tahun kemarin 2022 kelompok tani tersebut belum mengusulkan bantuan ternak kambing, nantinya di tahun ini bisa mengusulkan untuk realisasi di tahun 2024. Nanti dibikin aja proposalnya dan juga ditentukan di situ di RRB-nya jenis kambingnya, jenis kambing bukan. Terus yang kedua terkait dengan bantuan PIP program Indonesia Pintar. Tadi Pak Arte menyampaikan bahwa tahun kemarin sudah mengusulkan, tapi kok sampai sekarang belum realisasi. Itu yang usulan tahap kedua. Apa yang tahap pertamanya, Mas? Oh, tahap kedua. Nanti coba saya cek di datanya, karena memang ada beberapa siswa dan bantuan sekolahan yang terlambat di dalam aktivasi. Jadi aktivasi terkait PIP itu diperpanjang sampai di bulan ini. Jadi memang kemarin banyak usulan-usulan PIP yang sudah masuk, tapi karena dari pihak sekolah dan pihak perbankan itu daftar tunggu, daftar antri, dan itu nanti setelah diaktifasi, nanti uang tersebut langsung masuk di rekeningnya siswa-siswi tersebut. Jadi nanti akan kami cek. Dan juga kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, formulir yang kami bagikan kepada masyarakat itu ada di dalam penulisan formulirnya tidak lengkap. Misalkan nomor induk siswa NISN, misalkan belakang sendiri masih kurang satu angka, kurang nolnya atau berapa, dan juga ada kesalahan dalam penulisan. Itu juga menjadi kendala dan tidak bisa cair, karena di sistem program PIP dari kementerian itu harus lengkap betul data-data yang harus diusulkan. Dan juga kadang nama siswa-siswi, misalkan namanya Edi, harusnya EDI, ditulis EDY, I-nya diganti Y, itu menjadi permasalahan juga. Jadi juga nama harus sesuai dengan KTP, harus sesuai dengan KK, dan juga nomor induk siswanya juga harus lengkap. Jadi supaya formulir tersebut ditulis sesuai dengan data di siswa-siswi. Terus yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa PIP ini kan diberikan juga kepada keluarga PKH. Jadi bagi keluarga PKH itu biasanya otomatis sudah mendapatkan PIP dari pemerintah. Kalau siswa-siswi tersebut sudah masuk data PKH dan diusulkan lagi lewat jalur aspirasi Mas Bramantyo, itu tidak bisa, karena di sistem sudah tercantum di situ, sudah termuat, dan bantuan tersebut tidak bisa diberikan ganda. Jadi kalau sudah lewat PKH, lewat jalur aspirasi Mas Bramantyo tidak bisa. Dan juga ada beberapa usulan dari sekolah data reguler, dari Dinas Pendidikan Projo itu juga mengusulkan. Ada beberapa nama yang diajukan. Lah misalkan putra putri panjenengan sudah diajukan oleh Dinas Pendidikan, itu juga tidak bisa diusulkan lagi lewat datanya Mas Bramantyo. Jadi nanti akan kami cek terkait usulan-usulan dari Kaligeseng yang belum realisasi, dan mudah-mudahan nanti setelah kami cek bisa kami ketemukan permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa tersebut. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan PIP. Dan nanti kalau misalkan masih ada warga sini yang belum mendapatkan PIP, kami membawa formulir itu nanti bisa kami bagikan biar putra putri Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini bisa mengusulkan PIP untuk tahun 2023. Mungkin itu Pak RT yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Monggo selanjutnya Mas, mohon maaf ini Mas Koko. Ini Mas Koko, ini tim kami dari DBC yang nanti akan menjelaskan secara detail terkait dengan proses-proses dari pengusulan PIP sampai pencairannya. Monggo Mas Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu panjang lebar. Di sini saya mau menyampaikan sedikit secara teknis paparan terkait PIP, Bapak Ibu.
Tadi kami dari Mas Dodi sudah mendengar juga permasalahan, ada dua permasalahan Mas Dodi. Jadi ada siswi yang dulu SD sudah pernah mengajukan tapi indikasinya itu dari jalur dinas, dan sekarang di SMP dia mengajukan masuk di list daftar penerima tapi di buku tabungannya belum muncul nominal bantuannya. Akan tapi nanti insya Allah akan kami telusuri bahwasanya karena yang dicek kemarin itu mungkin belum di print out, minta print out dari kasir, dan kami juga meminta nomor rekeningnya. Coba nanti nomor rekeningnya dikirim ke tempat kami. Apakah nomor rekening yang dulu yang dipakai untuk ngecek itu sama dengan yang nomor rekening yang diterima serah terima kami sekarang? Coba nanti kita cross check. Bapak Ibu, sedikit kembali kami paparkan terkait PIP. Bahwasanya PIP ini Bapak Ibu, PIP bahwasanya itu adalah program bantuan pendidikan, itu yang regulasinya diterbitkan oleh pemerintah. Akan tetapi pendistribusiannya kami punya wakil dari DPR RI di Komisi 10 tepatnya, yaitu kita punya wakil di sana yaitu Mas Bram. Bahasanya minta alokasi untuk bantu pendistribusiannya. Jadi ada istilah, kalau yang jalur dinas dari jalur kementerian atau dari pemerintah dulu itu istilahnya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Pernah dengar gitu? Kartu Indonesia Pintar. Kalau dulu, kalau sekarang istilahnya PIP reguler, PIP Program Indonesia Pintar, jadi jalur reguler dari pemerintah atau dinas pendidikan yang mendistribusikan. Tapi yang dari jalur kami yaitu jalur PIP Aspirasi Komisi 10 Bramantyo Suwondo. Bedanya cuma dari jalurnya saja, jalur pendistribusiannya. Ditambah lagi, kalau sedikit mau menelusuri ke belakang bahasa perbedaan dari dinas ataupun yang dari jalur aspirasi, sekitar gambaran aja Bapak Ibu, dari jalur dinas itu alokasi di Kabupaten Purworejo itu sekitar 5.000 siswa alokasinya. Itu dibagi untuk di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Bayangkan 5.000 siswa, padahal di Kabupaten Purworejo berapa juta siswa? Berapa juta siswa yang berharap memperoleh bantuan tersebut. Alokasinya yang dari jalur dinas cuma 5.000. Dari jalur aspirasi sedikit membantu sedikit, tiap tahun hampir 11.000. Yang tahun ini sekitar 10.000 Pak Iri ya. Oh malah 12.000. Tahun ini alokasi untuk Kabupaten Purworejo 12.000 untuk siswa-siswi SD, SMP, SMK, dan SMK. Jadi itu bahasanya dari jalur aspirasi banyak membantu dari jalur dinas dari pemerintah daerah. Terus begini Bapak Ibu, terkait dengan PIP bahasanya PIP yang dari jalur dinas itu secara kontinu, kalau dulu sudah diajukan dari pihak sekolah, itu harusnya kontinu tiap tahun dapat. Yang dari jalur dinas kontinu tiap tahun harusnya dapat. Akan tetapi karena keterbatasan kuota yang 5.000 tadi, yang 5.000 tiap tahunnya, itu harus digulirkan di lapangan. Tahun 2019 si A yang dapat, nanti tahun 2020 si B yang dapat, 2021 ganti lagi si C yang dapat. Tapi kalau ada yang dapat rezeki tiap tahun dapat, ada juga gitu. Tapi di lapangan ada istilah digulirkan bahwasannya kayak gitu. Beda dengan dari jalur aspirasi. Kalau dari jalur aspirasi itu yang mengajukan bahasanya panjenengan semua, orang tua wali yang mengajukan untuk putra putri panjenengan yang masih duduk di bangku SD, SMP, SMA, dan SMK. Bedanya di situ. Jalur dinas diajukan dulu, pertama kali masuklah diajukan lewat sekolah. Kalau jalur aspirasi harus mengajukan tiap tahunnya. Kenapa? Karena kami dituntut harus update data. Data harus cross check terus di data di Dapodiknya. Makanya kenapa kita harus mengajukan tiap tahun gitu. Gitu perbedaan dari sisi pengajuan ya.
dari dinas harusnya kontinu. Kalau dulu sudah pernah didaftarkan dari jalur dinas, harusnya dapat tiap tahun. Harusnya, tapi karena keterbatasan kuota, ada istilah digulirkan. Dari jalur aspirasi harus mengajukan tiap tahun. Tahun 19 putra putri panjenengan mengajukan, tahun 20 mengajukan, tahun 2021 tidak mengajukan, mohon maaf. Tahun 2021 jangan berharap dapat, karena tidak mengajukan. Karena ada banyak kasus di lapangan, bahasanya anak saya dulu mengajukan, pernah mengajukan 2 kali, tapi yang terakhir ini kenapa nggak dapat? Setelah kami telusuri ternyata siswa yang bersangkutan tidak mengajukan. Jadi itu tadi kembali bahwasanya dari jalur aspirasi harus mengajukan tiap tahun. Caranya gimana? Caranya nanti lewat koordinator panjenengan, lewat Bapak Tua Diandi. Pak Tua Diandi di sini yang nanti ke depan punya ajat pengen maju di percaturan di legislatif. Beliau juga ditunjuk sebagai koordinator di wilayah Kaligesing, salah satu koordinator PIP di wilayah Kaligesing untuk pendistribusian formulir. Gitu nih. Jadi kalau mau mengisi caranya gimana? Tekniknya nanti lewat Bapak Tua Diandi dan tim. Gambaran terkait dengan pengajuan persyaratan terkait dengan PIP yang jadi jalur aspirasi itu sedikit berbeda dengan jalur dinas. Jalur dinas bahwasanya keluarga PKH itu melekat. Bapak, ibu atau saudara panjenengan yang sudah terdaftar di program PKH itu melekat secara otomatis nanti, karena di dinas pendidikan itu bekerja sama dengan dinas sosial, itu melekat. Yang dapat PKH melekat dapat PIP reguler itu. Dari jalur dinas pendidikan itu mengajukan, yang dari jalur dinas sosial itu anak yang masuk di PKH itu diajukan secara otomatis di jalur regulernya. Jadi yang dapat PKH biasanya dapat PIP reguler. Kalau dari jalur aspirasi bahwasanya ada istilah bahwasanya ini menampung saudara-saudara kita yang tidak masuk di jalur PKH atau reguler. Jadi yang sudah masuk di reguler, sudah dapat PKH, itu tidak bisa diajukan. Karena kita istilahnya menampung saudara-saudara kita yang tereliminasi tidak masuk di dalam jalur PKH, bisa diajukan, kita tampung di sini. Jadi tidak ada istilah bahasanya yang dapat itu harus A, harus B, tidak. Siapa yang mau mengajukan, akan tapi ada sedikit regulasi untuk tahun ini bahwasanya keluarga ASN, PNS, TNI, Polri, orang tuanya tidak bisa mengajukan, mohon maaf. Itu karena apa? Karena dari jalur kementerian bahwasanya melihat kok jalur aspirasi kemarin sedikit bahasanya kepenaan bahasanya gitu. Akhirnya regulasi aturannya sedikit disamakan dengan yang dari jalur reguler. ASN, PNS, TNI, Polri tidak bisa diajukan lewat jalur aspirasi. Begitu dia terkait pengajuan. Terus bahasanya ini Bapak Ibu. Nanti bahasanya kalau Bapak Ibu sudah menerima formulir terkait pengajuan, perlu nanti secara detail, secara rinci, teknisnya pengisian seperti apa. Itu ya seperti tadi disampaikan Pak Yobi bahwasanya harus cermat ya. Saat pengisian itu nama ataupun data putra putri panjenengan ataupun panjenengan, karena di situ nanti disebutkan nama siswa yang mau diajukan, terus nama orang tua kandung ya, bapak kandung dan ibu kandung. Nama itu jangan sampai tidak sama dengan data kependudukan panjenengan. Acuannya apa? Yang data di KTP ataupun di KK. Intinya gini, data yang diisi di formulir harus sinkron dengan data kependudukan panjenengan di KK. Jangan sedikit saja berbeda. Apalagi saat pengisian kita tadi yang sampaikan nama Edi harusnya pakai I kok diganti Y. Itu fatal banget. Perbankan nggak mau menindaklanjuti, nggak bakalan mau gitu.
Tapi di lapangan banyak sekali permasalahan saat pengisian nomor induk siswa nasional seperti yang tadi Pak Yogi sampaikan. Nomor induk siswa nasional NISN. Karena di rapor begitu putra-putri panjenengan masuk di jenjang akademis, baik itu masuk TK, itu NISN-nya sudah terbit. NIS-nya juga terbit. Tolong paham antara NIS nomor induk siswa dengan nomor induk siswa nasional. Kalau nomor induk siswa itu hanya dia terinclude di sekolah tersebut. Jadi nomor induk siswa di sekolah tersebut. Kalau NISN nomor induk siswa nasional itu terdaftar secara nasional. Dan nomor NISN itu tidak akan berubah selama siswa yang bersangkutan duduk di bangku sekolah. Dari TK, SD, SMP dan SMA masih sama. Ada 10 digit, perlu dicermati ya, ada 10 angka di situ, 10 digit. Jangan sampai salah saat pengisian. Angka 8 nulisnya kayak angka 0. Sudah beda satu angka, satu digit. Tidak akan diproses, mohon maaf. Itu. Jadi harus cermat saat nanti pengisian. Perlu dicermati antara NIS sama NISN. NIS atau NISN. Kalau NIS cuma 4 digit, biasanya 4 digit. NIS, ya, nomor induk siswa itu 4 digit. Kalau NISN 10 digit, 10 angka, ya, perlu dibedakan nanti saat pengisian. Terus saat pengisian nanti di form itu diperlukan bahasa untuk mengisi nomor HP. Nomor HP yang bisa dihubungi, salah satu saja. Jangan dikosongi. Yang di biodata siswa di situ juga menyebutkan harus mengisi nomor HP. Di nama biodata orang tua, bapak kandung atau ibu kandung juga harus mengisi. Kalau tidak ada, salah satu aja. Salah satu aja. Fungsinya apa? Nanti untuk proses ke depan kalau ada realisasi. Karena apa Bapak Ibu? Sudah berulang kali terjadi di lapangan bahasanya kita kesulitan untuk pendistribusian ataupun untuk memberikan konfirmasi terkait realisasi PIP tersebut. Si Edi tadi dapat bantuan PIP, tapi kita susah untuk menghubunginya. Koordinator yang kita hubungi di kolom paling kiri paling bawah menyebut ada nomor HP-nya, kita hubungi tidak pernah merespon. Sayang, sebenarnya alokasi dari kementerian bagi putra-putri panjenengan yang sudah masuk daftar list penerima PIP itu sebenarnya alokasi dari kementerian sudah jelas sudah ada. SD tadi sebutkan 450, SMP 750, SMA 1 juta. Itu dari kementerian sudah dibuat, sudah masuk, dialokasikan. Akan tetapi belum bisa dimanfaatkan sebelum panjenengan putra-putri panjenengan mengaktifasi nomor rekening yang diberikan dari kementerian. Jadi bahwasanya begini Bapak Ibu, kalau nanti sudah mengajukan 3-4 bulan ke depan SK terbit dari kementerian, di situ menyebutkan beberapa daftar siswa-siswi yang menerima bantuan PIP. Setelah SK terbit, itu uang tadi bantuan itu sebenarnya sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Sudah diproses buat putra-putri panjenengan. Akan tetapi harus ada prosedur yang harus dilalui dulu. Setelah SK terbit, putra-putri panjenengan itu harus minta dulu pengantar dari sekolah. Yang redaksinya atau isinya bahwasanya menyebutkan putra-putri panjenengan benar-benar sekolah di situ, kelas berapa. Intinya untuk aktivasi PIP aspirasi Komisi 10 DPR RI Bramantyo Suwondo. Intinya seperti itu, minta pengantar dari sekolah. Pengantar tadi menyebutkan di SK sudah disebutkan terinclude nomor rekening putra-putri panjenengan. Ada nomor rekeningnya. Putra-putri panjenengan masuk daftar penerima, otomatis di situ sudah tertera nomor rekening. Dan ada password atau virtual account-nya untuk aktivasi nomor rekening tersebut. Yang nantinya itu terinclude dimasukkan ke pengantar tadi, dibawa ke bank. Ya, dibawa ke bank, di bagian customer service di bank. Di bank nanti panjenengan akan diberikan formulir.
formulir itu terkait harus diisi terkait biodata putra putri panjenengan. Dan nanti mohon maaf, ini sudah kemarin sudah ada yang ikut aktivasi juga, Bapak Ibu. Sudah ada yang pernah melakukan aktivasi belum? Atau belum menerima PIP malah di sini? Siswa yang aktivasi. Oke. Jadi gini, karena aktivasi itu kalau di kota, di kantor cabang itu mereka dari pihak bank itu nggak mau terjadi penumpukan, Pak. Jadi bisa dilakukan sertifikasi pihak sekolah. Jadi putra putri panjenengan beberapa sekolah kalau di SMP bawah sampai 4 sampai 4 Purworejo itu yang ngurus aktivasi itu malah pihak sekolah. Siswa itu tinggal nanti nunggu konfirmasi setelah diaktifasi. Pihak sekolah membawa data penerima tadi, berikut pengantar tadi dimasukkan ke bank bersangkutan, nanti terbit buku tabungan dari customer service akan menerbitkan buku tabungan. Buku tabungan itu di situ sudah tertera nominalnya, nominal bantuannya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau prosedurnya bahwasanya kalau nanti itu tidak artinya aktivasinya tidak melalui perwakilan sekolah, panjenengan sendiri nanti ke depan yang mau melakukan, ataupun nanti ada pihak saudara yang mau melakukan aktivasi, bahwasanya syarat utama harus membawa pengantar tadi, terus ke bank jangan lupa membawa berkas lampiran, fotokopi KTP dan KK pendamping siswa. Kalau yang nanti karena dibutuhkan untuk tanda tangan di formulir yang dari bank, tanda tangan itu terkait nanti saat ke depan untuk pengambilan uang. Kalau yang tanda tangan di situ ibu, ke depan yang ngambil bapak nggak akan bisa. Jadi tanda tangan itu berikut berfungsi sebagai password untuk pengambilan. Jadi di formulir dari pihak bank nanti pasti diminta yang tanda tangan orang tua dan siswa yang bersangkutan. Dan kalau siswa, mohon maaf, kalau putra putri panjenengan masih kelas 1 belum bisa tanda tangan, jadi suruh nulis inisial atau nama terang saja. Yang intinya yang mudah diingat, karena apa itu fungsinya untuk password untuk nanti pengambilan, gitu. Oke, kembali lagi gitu, yang tanda tangan ibu nanti bapak yang ngambil nggak akan bisa, gitu ya. Itu terkait dengan buku tabungannya. Buku tabungannya nanti kalau yang di SD SMP ya ini kaitannya bank yang ditunjuk dari kementerian yaitu BRI. Buku tabungannya simpel, simpanan pelajar. Kalau bank yang ditunjuk di SMA dan SMK yaitu BNI, Bank Nasional Indonesia. Prosedurnya hampir sama, mengisi formulir sama, hampir sama. Nanti setelah ada menerima buku dan mungkin beberapa panjenengan putra putri panjenengan menerima kartu PIP Bramantyo. Ada nggih Bapak Ibu pernah lihat kartu PIP Bramantyo? Oh belum ya? Mungkin nanti ke depan kalau ada yang mengajukan atau mungkin di sini intinya ada beberapa mungkin dekat akan, tapi kalau tidak menerima jangan berkecil hati. Karena fungsi kartu itu bukan sebagai kartu ATM. Kalau yang dari jalur dinas dulu diberikan kartu Indonesia Pintar itu berfungsi sebagai kartu ATM juga. Tapi yang dari jalur aspirasi ini fungsinya bukan kartu ATM. Ini hanya sekedar pengingat, kartu ini sebagai pengingat dan fungsinya nanti regulasi tahun depan untuk lampiran pengajuan. Karena begini Bapak Ibu, kemarin panjenengan saat pengajuan pasti melampirkan fotokopi KTP kedua orang tua dan kakak. Nah, kalau tahun depan mau mengajukan lagi, tidak perlu fotokopi KTP dan kakak lagi. Cukup kalau ada kartunya. Itu salah satu fungsi kartu. Di fotokopi kartu Bramantyo-nya itu, kartu PIP Bramantyo, itu cukup untuk lampiran formulir. Tapi kalau tidak punya kartunya jangan berkecil hati, tetap bisa mengajukan fotokopi buku tabungan di lampiran depan itu ada biodata siswa. Buku tabungan dibuka, alamat depan itu ada nama siswa. Itu dikopi nanti dilampiri dengan KK dan KTP.
Fungsinya apa? Yang memberikan lampiran yang sudah pernah akan diprioritaskan di teman-teman di bagian input data rumah aspirasi Mas Bram di Magelang itu akan diprioritaskan. Mohon maaf yang sudah lampirannya kalau ada kartu Bramanto atau buku tabungan ya diinput duluan. Karena apa? Puluhan ribu jutaan siswa yang mengajukan teman-teman bagian input data itu capek. Kalau harus ngecek pemberkasannya, berkasnya lengkap atau enggak, berkasnya lengkap. Yang dilihat dulu, kalau ada kartu PIT input dulu. Karena ada kartu tabungan diinput dulu kayak gitu. Itu dia terkait untuk pengajuan. Setelah nanti Bapak Ibu bahasanya sudah menerima buku tabungan, mohon buku tabungan itu fungsinya kalau dari pihak tabungan regulasi tahun ini istilahnya 0% ya, tidak ada beban administrasinya. Dan itu monggo dimanfaatkan buku tabungan tersebut. Itu bisa berfungsi untuk tabungan. Uang itu tidak harus diambil saat ini juga. Ditabung, diambil tahun depan bisa, insya Allah bisa. Karena kemarin dari pihak perbankan di kantor cabang itu memberikan konfirmasi bahwa buku tabungan simpel ini tidak dikenai beban biaya administrasi. Jadi panjenengan nabung, ngambil itu nggak ada beban administrasinya. Jadi 0%. Tabungannya diambil semua, di 0 ini bisa. Makanya dimanfaatkan begini. Beda dengan tabungan yang bukan dari jalur PIP. Itu ada harus menyisakan ya, ada beban administrasi dan tidak bisa diambil semua, harus menyisakan saldonya. Paling nggak 50 atau 25 gitu kan, tergantung tabungannya. Begitu. Terkait dengan simpel tadi, monggo dimanfaatkan benar-benar karena 0% tadi Pak, nggak ada beban administrasinya. Terus kemudian Bapak Ibu untuk tahun depan bahwasannya kalau putra putri panjenengan sudah menerima tabungan tadi, tahun depan mau mengajukan lagi tidak perlu untuk aktivasi lagi, tidak perlu minta pengantar dari sekolah yang kayak tadi. Pengajuan yang tahun depan karena putra putri panjenengan sudah memperoleh yang pertama, sudah pernah yang ke-1 sudah pernah, itu nanti begitu regulasi realisasi tahun depan yang kedua sudah terbit, putra putri panjenengan tinggal ngecek di bank, minta bagian kasir untuk print out, di print out. Mbak aku pengen, Bu saya minta mau ngecek apakah bantuan sudah masuk belum, minta di print out kan, nanti di situ akan muncul. Jadi nggak perlu aktivasi lagi ya, langsung datang ke bank, cek minta print out, nggak harus diambil sekali lagi, ditabung boleh gitu. Dan kembali lagi Bapak Ibu bahasanya bahwa PIP ini yang tiap tahun ya, selama kita punya wakil. Tadi sudah disampaikan bahwasanya koordinator di sini Pak Tua Diandi, dan kalau di kabupaten koordinator utamanya adalah Pak Yopi Prabowo, penanggung jawab PIP di Kabupaten Purworejo. Di tingkat sana pusatnya bahwasanya ada Mas Bram yang terkenal kita sebutkan Mas Bram, kalau namanya Bramantyo Suwondo, fotonya jadi paling ujung. Nanti ada kesempatan waktu mungkin panjenengan semua bisa tatap muka langsung, insyaallah ya. Bramantyo Suwondo, sedikit kasih gambaran sedikit bahwasanya siapa beliau ya, dan kenapa dia punya pamrih kok mau bantu kita yang punya siswa sendiri di Kabupaten Purworejo. Bramantyo Suwondo sebenarnya bukan asing lagi, sebenarnya dia secara garis keturunan dia orang Purworejo juga Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin dulu waktu ada gerakan 30 SPKI pernah mendengar Bapak Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Jenderal Sarwo Edi Wibowo, salah satu penumpas G30 SPKI. Mas Bram adalah cucu dari Bapak Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Cucu Pak G, di mana ibunya Mas Bram itu adalah putri paling kecil. Ibu Retno Janintias, putri paling kecil dari Bapak Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Yang mana Ibu Retno tadi adalah adik dari Ibu Ani Yudhoyono, yang istrinya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jadi Mas Bram
ada istilah garis keturunan dengan garis darah dengan Bapak SBY. Mas Bram kalau manggil Pak SBY Pak D. Hubungannya apa dengan Mas Yopi? Mas Bram sama Mas Yopi adalah saudara sepupu, sama-sama garisnya sepupu. Kalau garis randae tua Mas Yopi. Ya. Alumni tua Mas Yopi katanya, tapi nasibnya beda. Mas Yopi di sini di kabupaten, Mas Bram di RI sana. Tapi sama-sama tujuannya sama, pengen memperjuangkan aspirasi panjenengan semua. PIP kenapa diterbitkan sini? Karena Mas Bram peduli. Awal Mas Bram setelah dilantik menjadi anggota DPR RI Komisi 10, Mas Bram turun seperti masa-masa seperti ini, mendengarkan suara-suara masyarakat Purworejo. Yang ditangkap Mas Bram waktu itu keluhan yang paling banyak terkait dengan pendidikan. Makanya ada program pemerintah terkait pendidikan. Mas Bram menyodok, aku minta alokasi untuk pendistribusian. Terbitlah PIP jalur aspirasi ini. Jadi mohon doa dan dukungannya ke depan. Bapak Ibu saya tadi disampaikan, ya mohon izin Mas Yofi, Mas Andi, tadi belum disampaikan. Saya bawa nama Mas Bramantyo nanti di 24. Mohon izin, karena bahwasanya saya secara pribadi dan teman-teman, mungkin panjenengan semua juga menginginkan bantuan ini tetap bergulir setelah 24. Benar enggak? Tetap pengen merasakan bahwasanya program ini tetap ada. Saya secara pribadi mungkin saya paling pertama nanti, saya pengen tetap bergulir. Syaratnya apa? Kita harus punya wakil di DPR RI. Kita harus punya wakil. Kalau kita nggak punya wakil dan tidak, kalaupun punya wakil tidak mau menindaklanjuti aspirasi kita, percuma juga. Makanya kita harus punya wakil yang mau menindaklanjuti aspirasi kita, mendengarkan dan menindaklanjuti seperti Mas Bram. Jadi mohon doa dan dukungannya nanti di 24 di Kabupaten Panjenengan punya wakil Bapak Tua Hadiandi. Di koordinator kabupaten ada Pak Yopi Prabowo yang mau maju insya Allah di A1-nya di Bupati. Nanti di provinsi ada lagi perwakilan kita Mas Jito yang belum hadir saat ini, belum bisa hadir. Yang di DPR RI-nya kita punya perwakilan Mas Bramantyo Suwondo. Jadi begini Bapak Ibu, kita harus punya perwakilan secara alurnya di garis hierarkinya itu dari DPR RI ada, di provinsinya ada, di pemerintahan kabupaten ada, di DPRD kabupatennya ada. Panjenengan nanti menyampaikan aspirasi ataupun keluhan dari lingkungan panjenengan akan dengan mudah ditindaklanjuti. Disampaikan saat masa reses nanti, insya Allah Mas Hadi, Mas Tua Andi mendapat kesempatan duduk di DPRD Kabupaten Purworejo dengan masa-masa reses seperti ini akan menampung aspirasi panjenengan. Tindaklanjuti di rapat pleno di DPRD Kabupaten, sampaikan ke wakilnya di provinsi, sampaikan di DPR-nya. Itu akan mempermudah penindaklanjutan aspirasi. Begitu Bapak Ibu. Makanya ini mohon maaf, mohon izin juga panjenengan semua, kami minta dukungan tidak hanya sekedar untuk Bapak Tua Hadiandi. Bapak Tua Hadiandi jelas harus kita dukung. Nanti di Novembernya di pilgubnya kita bareng-bareng dukung Pak Yopi Prabowo. Itu loh. Akan tapi sebelum kami tutup, jangan lupa bahwa di legislatifnya di Februari 14 Februari 2024 kita juga harus mengusung nama Bapak Mas Bramantyo yang kita Mas Bram disebut tadi. Itu di DPR-nya. Kiranya gitu dari saya. Mungkin kalau ada nanti sedikit ada pertanyaan terkait dengan PIP bisa saya sampaikan lewat belakang atau lewat koordinator Mas Dodi dan teman-teman. Oke, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamatan sebelum diakhiri, ini sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Yopi, khusus untuk yang bapak-bapak di sini yang punya putra putrinya masih sekolah atau saudaranya, ini formulir langsung mau dibawakan. Ini ada yang kerso nanti yang mau ambil, monggo, khusus ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang memang berjuang untuk kita. Ada yang punya putra putri PIP, ada yang putra sekolah di sini.
ada ya, langsung aja nanti menghubungi Pak Yulian ya, atau nanti minta caranya ataupun penulisan atau apa, hubungi ini yang di sini ya. Segera aja ini, memang ini spesial ya, keuntungan kita hari ini Pak Yopi ada di sini langsung. Kuota ini terus terang terbatas sekali. Kemarin saya aja yang di Purworejo sama Kaligesing bagi ini mumet semuanya minta, ternyata kuotanya sedikit, saya harus semuanya harus dapat. Yang mungkin saya harus Kaligesing harus prioritas, Purworejo juga sama, saya juga berusaha sama untuk membagi semua dapat. Ini malah tiba-tiba saya dapat limpahan ini segini banyak, ini mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan untuk perjuangan kita, untuk kalau anak sekolahnya sudah dapat beasiswa. Harapan kami semuanya bisa lebih mantap untuk kita mendukung demokrasi itu. Nanti silakan menghubungi dari Pak Yulian di sini ya, yang membantu saya untuk di PIP. Tambahan sedikit Mas Adi. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Untuk terkait pengisian formulir teknisnya sama Mas Yulian, akan tapi dia sedikit peringatan, formulir tidak bisa digandakan, mohon maaf. Jadi panjenengan kalau membutuhkan, selama masih ada kuota formulir terbatas sekali. Ini karena tadi cuma 12.000, ini sisa ini. Jadi monggo dimanfaatkan benar-benar. Formulir tidak bisa digandakan. Mohon maaf, kalau digandakan, dulu pernah ada kasus digandakan. Mohon maaf, di belakang ini ada nomor registernya di formulir pojok kanan. Itu ada hukum yang berlaku di situ. Mohon maaf. Jadi walaupun cuma kertas, jangan dibuat bahasanya yuk digampangke. Aku pengen ngisi ke saudaraku, tak fotokopi, tak perbanyak sendiri, nggak bisa, mohon maaf. Itu dan itu akan ketahuan nanti ke depan. Mohon maaf, daripada dengan mau mengadakan inisiatif itu, monggo ini dimanfaatkan benar-benar. Formulir sangat terbatas. Gitu nggih, Bapak Ibu, matur nuwun. Kados adicara ing sampun punika sampun lumampah kanthi lancar wonten berita menapa-menapa napa semoga adicara ing sampun punika kita tutup ananging saderengipun kita tutup lan dipilih kula anggenipun nderekaken lampahing adicara wiwit purwa madya telah masalahing adicara punika tentunipun kathah kalepatan saha tumangsa anggenipun nata basa awit kirangipun pangertosan kula pribadi tansah nuwun lumunturing samudra pangsami dumateng para rawuh samudayanipun. Padahal semoga adicara kita tutup sesarengan kanthi wasan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kita kangge foto bersama saking tim Demokrat Jaya, Demokrat Jaya, Jaya, Jaya. Pak Yopi Bupati. Siap. Sore Pak Yopi. Sore. Pak Yopi, ini kegiatan apa hari ini Pak Yopi? Jadi pada hari ini hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 saya selaku anggota DPRD mengadakan kegiatan reses. Jadi kegiatan reses pada persidangan yang pertama di tahun 2023. Pada intinya kegiatan reses yaitu kita untuk turun ke lapangan ke masyarakat untuk menyapa warga dan juga untuk menyerap aspirasi di masyarakat yang ada di daerah pemilihan 1 Kecamatan Purworejo dan Kaligesing. Dan pada kesempatan hari ini saya agendakan reses di Desa Kaligono. Dalam intinya bahwa saya ingin menyerap aspirasi yang ada di Desa Kaligono untuk menyerap aspirasi apa yang menjadi harapan masyarakat untuk kemajuan Desa Kaligono dan Kecamatan Kaligesing, supaya saya bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat untuk kemajuan di Desa Kaligono sini. Tadi sudah kami laksanakan reses dan alhamdulillah antusias warga Kaligono dan
warga desa-desa lainnya sangat bagus, sangat proaktif, dan ada beberapa bantuan yang kami gulirkan, dan juga bantuan-bantuan program di tahun depan juga akan kami perjuangkan untuk kemajuan di wilayah Kecamatan Kaligesing ini. Tadi ada permintaan untuk bantuan kambing untuk kelompok tani, Pak. Itu bagaimana tanggapannya dengan itu? Terima kasih. Tadi juga ada aspirasi yang dari kelompok tani akan mengusulkan bantuan ternak kambing. Dan kami tadi juga sudah kami tanyakan terkait beberapa persyaratan, dan alhamdulillah kelompok tersebut sudah masuk di data simultan, dan tentunya karena sudah memenuhi syarat nanti bisa diajukan di pemerintah daerah, dan juga nanti akan kami kawal proposal tersebut supaya nanti di tahun 2024 bantuan ternak kambing tersebut bisa realisasi. Mungkin ada harapan ke depannya Pak Yopi untuk warga desa Kaligono ini Pak Yopi? Harapan kami mudah-mudahan masyarakat di desa Kaligono ini bisa guyup rukun, bisa punya semangat kerja yang sama, kita berbuat kebaikan, berbuat kemanfaatan untuk warga, dan kita bisa memajukan wilayah desa Kaligono ini. Pak Yopi izin untuk kedepannya jadikan 2024 gimana? Boleh? Jangan kalau untuk Mas Andi gimana? Boleh? Pak Yopi tadi didampingi dengan Mas Duhadi Andi, calon anggota Dewan dari Demokrat Pak Yopi. Itu bagaimana tanggapannya? Tadi kami juga reses di sini di Desa Kaligono, juga kami bersama dengan Mas Andi, Mas Duhadi Andi, supaya Mas Andi juga bisa belajar, bisa menyapa warga, dan paling enggak Mas Andi sudah bisa memahami apa yang menjadi kegiatan reses anggota DPRD. Dan harapan kami mudah-mudahan nanti setelah Mas Andi itu sering menyapa warga, sering bertatap muka dan bersilaturahmi dengan masyarakat di Kaligesing ini, paling enggak beliau sudah mengenal dan sudah mengetahui apa yang perlu diperjuangkan. Dan nanti setelah beliau bisa menjadi anggota DPRD, tentunya beliau siap bekerja dengan amanah, siap membantu masyarakat untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapannya untuk kemajuan di Kaligesing ini. Pak Yopi tadi disinggung dari PIP itu Pak Yopi. Itu ada dapat bantuan dari pusat istilahnya untuk dari Mas Bram itu. Itu memang seperti itu gimana itu? Mekanismenya Pak Yopi? Jadi memang kami juga menyampaikan tadi waktu pertemuan reses ada beberapa program aspirasi dari anggota DPR RI dari Mas Bramantio Suwondo. Jadi bantuan tersebut kami gulirkan, kami bantu di masyarakat di Purworejo supaya bisa meringankan beban masyarakat, dan supaya masyarakat juga bisa menikmati bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan bantuan program Indonesia Pintar. Walaupun nilainya variatif dan tidak begitu besar, tapi mudah-mudahan bantuan PIP tersebut bisa membantu ekonomi masyarakat yang saat ini kondisi ekonomi masyarakat sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Terima kasih Pak Yopi. Untuk Mas Andi, saat ini kejadian seperti ini menurut Mas Andi bagaimana? Kedepannya apa dengan mau meniru seperti ini atau bagaimana Pak Andi? Terima kasih. Bahwa kami tadi mengikuti kegiatan reses Pak Yopi, dengan begitu kami bisa belajar untuk memahami aspirasi masyarakat yang tentunya harapan saya bisa memetik dari apa yang bisa dilakukan oleh Pak Yopi, dan untuk ke depan bahwa memang menampung aspirasi masyarakat adalah memang tugas utama dari seorang anggota dewan. Kalau kedepannya harapannya gimana Pak? Harapan saya bahwa untuk masyarakat tetap kita harus turun banyak ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat untuk bekal ataupun modal kita dalam membangun masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.